Penangkapan di Ponorogo itu, Cup. Bukan cuma sekedar lukisan, man. Vel, udah ready ya? Yaudah, kalau gitu saya balik ya, Pak. Kamu mau cari tempat buat berdua aja. Halo teman-teman digitalku, kemana Bang Cu? Film Indonesia kedua nih yang mimpin rekap dan mimin acungin jempol karena hasilnya yang memukau. Kalau kemarin kalian udah nonton The Big Four, hari ini di No Iki Today, Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Mencuri Raden Saleh rilisan tahun 2022. Film besutan Angga Sasongko ini sangat menarik, Cok, dan Mimin yakin banyak dari kalian yang udah nonton. Nah, buat kaum mendang-mending yang gak mau keluar kocek ke bioskop, Mimin suguhkan spesial nih buat kalian. Jadi, pastikan jaringan wifi tetangga aman dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film ini akan berfokus pada seorang mahasiswa seni rupa bernama Piko. Kesehariannya selain kuliah, dia juga memiliki pekerjaan sambilan sebagai pemalsu lukisan karya pelukis-pelukis ternama yang nantinya akan dijual lewat perantara sahabat dekatnya yaitu Ucup. Ucup sendiri juga seorang mahasiswa, tapi dia punya keahlian lain nih, yaitu hacker, bermain kripto, dan jual beli barang palsu branded. Beberapa waktu yang lalu, Piko dan Ucup juga baru saja mendapatkan bayaran setelah menjual lukisan palsu kepada seorang kurator lukisan bernama Dini. Nah, uang itulah yang selalu mereka gunakan untuk membayar biaya kuliah dan juga keperluan sehari-hari. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Gimana kalau kita negosiasi ulang di kerjaan berikutnya? Diketahui Piko memiliki pacar bernama Sarah. Dia seorang mahasiswa dan juga atlet pencaksilat yang berusaha masuk PON atau Pekan Olahraga Nasional agar beasiswanya masih bisa dilanjutkan. Hubungan Piko sama Sarah memang terbilang baik-baik saja, tapi gara-gara kedekatan Piko dan Ucup yang terlalu dekat, apalagi banyak hal tentang Piko yang tidak diketahui oleh Sarah, membuat wanita itu jengkel dan merasa cemburu. Kenapa sih selalu ada Ucup di hal-hal yang nggak kamu kasih tahu ke aku? Gengs, sorry ya gue telat. Perfect banget ya dinernya. Selain memiliki sedikit masalah kecemburuan dengan pacar, Piko juga punya problem lain mengenai sang ayah yang kini masih mendekam di penjara gara-gara dulu pernah dijebak oleh temannya sendiri dalam kasus pembobolan bank. Saat berkunjung ke penjara, sang ayah pernah bilang kalau ada seorang pengacara yang mau membuka kasus itu lagi dan membebaskan ayah, tapi pengacara tersebut meminta uang bayaran sebesar 2 miliar rupiah. Mendengar hal tersebut, Ucup pun langsung teringat mengenai lukisan palsu yang kemarin dijual oleh Piko kepada Dini. Dari info yang dia dapat, lukisan yang dijual seharga 50 juta itu malah laku 900 juta di pelelangan dan Ucup merasa rugi karena Dini mendapatkan untung yang sangat besar. Apalagi tidak ada orang yang tahu kalau lukisan tersebut adalah palsu. Nah, gara-gara hal ini, Ucup berencana akan menegosiasi ulang dalam proyek berikutnya, di mana dia akan meminta harga yang lebih fair kepada Dini. Maka cukup 3 lukisan, mereka bisa mendapatkan uang yang nanti akan digunakan untuk membuka kasus ayahnya Piko. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta. Jadi Dini ngambil untung banyak banget dari hasil kerjaan lu, Pik. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo itu palsu sampai sekarang. Di sisi lain, ternyata laporan tentang pemalsuan lukisan kembali diterima oleh detektif cantik bernama Andrea. Karena kasus ini perlu ditindaklanjuti, dia pun segera melaporkannya kepada komandan. Tapi masalahnya, Galeri Nasional tidak punya anggaran untuk memanggil peneliti lukisan dari Belgia. Jadi menurut komandan, mereka tidak bisa menangani kasus ini karena bukan kapasitas seorang polisi untuk meneliti lukisan palsu. Piko juga memiliki 2 teman lagi nih, mereka adalah Gofar dan adik tirinya Tuk-Tuk. Hanya tinggal bersama dengan sang ayah, mereka menyewa tempat milik Piko untuk membuka bengkel dan Gofar lah yang menjadi mekaniknya. Tanpa sepengetahuan sang ayah, 2 bersaudara ini sering pergi di tengah malam untuk mengikuti balap mobil liar. Karena selain hobi, mereka juga sering menang taruhan karena Tuk-Tuk sangat mahir mengendarai mobil. Tapi suatu malam ketika mereka kembali mengikuti balapan, tiba-tiba ada masalah di kopling mobil yang kemudian membuat Tuk-Tuk kalah dan uang mereka ludes karena dibuat taruhan malam itu. Tadi duit terakhir yang 3 juta tuh pakai buat top up tuh sama. Mampus kita dibunuh bapak, Far.
Pada keesokan harinya, Piko dan juga Ucup kembali mendapatkan tawaran pekerjaan dari Dini. Tapi sebelum Dini memberikan lukisan apa yang harus mereka palsukan kali ini, Ucup menegaskan bahwa dia tidak hanya butuh uang, melainkan ingin pembagian hasil yang adil. Setelah Dini setuju, dia pun memberitahu Ucup dan Piko bahwa kali ini mereka harus membuat replika dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya sang maestro Raden Saleh. Mengetahui kalau lukisan itu sangat fenomenal dan dijaga ketat, Piko menolak dan mengajak Ucup untuk pulang. Menurutnya ini bukan lagi pemalsuan, tapi mencuri sebuah karya karena harus membuatnya sedetail dan semirip mungkin. Tapi setelah Ucup berhasil menawar harganya menjadi senilai 2 miliar, Piko kembali lagi dan terpaksa menyetujui pekerjaan tersebut. Ini bukan bikin pemalsuan, Mbak. Ini namanya bikin replika. 2 miliar. Cup. Sampai di markas, Ucup dan Piko kembali berdiskusi tentang proyek mereka kali ini. Piko berkata bahwa lukisan milik Raden Saleh ini bukan sekedar lukisan. Terlepas dari kompleksitas warnanya yang ribet dan butuh teknik yang tinggi, lukisan ini juga memiliki banyak emosi dan simbol-simbol dari Raden Saleh tentang penangkapan yang curang itu. Bahkan Raden Saleh melukis sosok Diponegoronya menjadi sangat gagah dan seakan-akan ingin menantang orang-orang yang sudah menangkapnya. Alias lukisan ini memiliki simbol perlawanan. Namun karena Ucup yakin Piko bisa membuat lukisan ini semirip dan sedetail yang diinginkan Dini, dia tidak mengkhawatirkan apapun. Dan besok dengan kemampuannya sebagai hacker, dia akan kembali lagi untuk memberikan data-data restorasi terakhir mengenai lukisan tersebut agar Piko bisa segera memulai semuanya. Diponegoronya, perhatiin, dibuatnya tuh sangat gagah. Besok gue bawain data-data restorasi terakhir di Jerman tahun 2012 ya. Data-datanya. Kok bisa dapet sih, Cup? Banyak banget. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, Piko mendatangi Sarah terlebih dahulu untuk meminta izin bahwa dalam waktu 2 minggu mereka mungkin tidak bisa bertemu dulu. Di sini Piko tidak memberitahu alasan sebenarnya dan menggunakan alasan lain agar Sarah tidak mengetahui pekerjaan berbahaya apa yang sedang Piko lakukan. Berhasil mendapatkan persetujuan, pembuatan replika lukisan Raden Saleh pun dimulai. Selama proses pembuatan, Piko selalu didampingi oleh Ucup. Dia menghabiskan waktu berhari-hari agar detail yang dia buat bisa semirip mungkin dengan lukisan aslinya. Tapi karena di tengah-tengah sempat mendapatkan kendala, mereka pun meminta bantuan dari Gofar dan juga Tuk-Tuk untuk membuat mesin pengering yang tepat agar lukisan itu selesai dengan hasil yang sangat sempurna. Dan ternyata dalam waktu yang sudah ditentukan, lukisan itu pun jadi dengan detail yang sangat mirip. Jenius emang. Tapi ketika Piko dan Ucup sedang berbahagia, tiba-tiba Sarah datang mempergoki mereka. Di sini Sarah pun marah besar kepada Piko karena merasa sudah dibohongi. Tapi kemudian Piko langsung buka suara. Dia terpaksa melakukan ini karena sedang membutuhkan uang 2 miliar untuk membuka kasus ayahnya lagi. Dan Piko terpaksa tidak terbuka sama Sarah agar Sarah bisa fokus sama PON dan juga beasiswanya di kampus. Mendengar penjelasan Piko, Sarah pun mengerti dan langsung meminta maaf karena sudah salah paham. Lalu, karena di saat yang bersamaan lukisan itu akan diserahkan kepada Dini dan transaksi harus segera diselesaikan, Sarah memaksa untuk ikut karena ingin melihat proses penyerahan itu. Di lokasi yang sudah ditentukan, Dini akhirnya datang bersama rombongannya. Melihat hasil lukisan dari Piko, Dini sangat puas dengan hasilnya. Tapi diketahuilah kalau selama ini Dini bekerja sama dengan Permadi, seorang mantan presiden. Ketika pria itu keluar dari mobil, Permadi berkata bahwa lukisan buatan Piko memang sangat mirip dengan lukisan aslinya, lukisan yang pernah terpajang di ruang kerjanya dulu di Istana Negara. Tapi bukan berarti dari kepuasan Permadi dan Dini kerjasama ini berakhir, Cok. Pria tua itu malah memberikan penawaran yang lebih fantastis dengan akan memberikan bayaran senilai 17 miliar kalau Piko dan kawan-kawan bisa menukar lukisan replika ini dengan yang asli yang ada di Istana. Langsung sana. Pria tua itu malah memberikan penawaran yang lebih fantastis dengan akan memberikan bayaran senilai 17 miliar kalau Piko dan kawan-kawan bisa menukar lukisan replika ini dengan yang asli yang ada di Istana Negara. Tidak ingin menjadi pencuri, tentu saja Piko menolak karena menurutnya uang 2M saja sudah sangat cukup.
Tapi sialnya Permadi malah mengancam dirinya dengan akan membuat sang ayah tersiksa di penjara, bahkan akan membuatnya mati kalau Piko tidak mau menerima tawarannya. Saya bisa bikin bapakmu lebih tersiksa. Kamu nggak punya pilihan, Piko. Permadi kemudian memberitahu kalau 3 minggu lagi ada pameran tahunan koleksi Istana Kepresidenan yang akan dilaksanakan di Galeri Nasional. Dan jika Piko ingin ayahnya selamat, dia harus bisa menukar lukisannya saat lukisan yang asli akan dipindahkan. Permadi juga memberikan uang 500 juta sebagai ongkos dan juga biaya mencari tim agar proses pencurian bisa berjalan dengan lancar. Karena sudah terjebak dan tidak ada pilihan lain, mereka pun setuju dan akan menjalankan rencana itu. Tapi karena Permadi hanya memberikan profil perusahaan logistik saja, padahal mereka membutuhkan info tentang perusahaan logistik yang dipakai Istana Negara selama ini, Ucup pun langsung menggunakan kemampuannya sebagai hacker untuk mencari tahu semuanya. Setelah mengetahui kalau perusahaan logistik ini memakai rute yang sama pada 12 tahun terakhir, Ucup tinggal membutuhkan orang agar mereka tahu kondisi lalu lintas pada jam pengiriman dan juga titik teraman untuk penukaran. Di waktu yang sama, Gofar dan juga Tuk-Tuk baru saja dimarahi habis-habisan oleh ayah mereka, dan mereka diharuskan untuk mengganti mesin mobil yang sudah rusak gara-gara balapan kemarin. Karena Piko mengetahui dua temannya itu sedang membutuhkan uang, dia pun mengajak mereka bekerja sama dalam aksi pencurian itu dengan menjadikan mereka sebagai tim yang baru. Setelah deal dengan hasil yang akan didapatkan, karena perusahaan logistik masih menggunakan cara old school alias semua data perusahaan masih ditulis di kertas, malam itu juga mereka pun diam-diam menyelinap ke perusahaan tersebut untuk mencuri data-data yang dibutuhkan. Awalnya semua berjalan lancar-lancar saja, tapi ketika Piko dan Ucup baru saja berhasil mendapatkan data-datanya, aksi mereka diketahui oleh security. Di sini Gofar sempat terkepung, untungnya Sarah segera menolongnya hingga mereka bisa segera kabur dari sana. Belajar dari kecerobohan mereka hari itu, mereka sepakat untuk mencari satu tim lagi yang jauh lebih cerdas dalam mengatur strategi. Dan orang itu adalah Vela, seorang mahasiswa anak orang kaya, bandar judi di kampus dan sangat cerdas dalam bernegosiasi. Mengetahui kalau Vela tidak butuh uang dan hanya suka tantangan, Ucup pun langsung mendatanginya di kampus dengan menawarinya sebuah petualangan yang seru. Dia juga berkata nih kalau dia berbohong tentang keseruan petualangan ini, maka Vela berhak meminta 2,5 miliar darinya. Merasa tertantang, Vela pun setuju dan langsung ikut Ucup kembali ke markas. Di sana Vela diberitahu tentang semua plan yang disusun oleh Piko. Menurut dia sih rencananya sudah bagus, tapi masih banyak yang bolong. Maka dari itu Vela langsung memberikan idenya, yaitu menyuruh Gofar dan Tuk-Tuk untuk menyamar sebagai karyawan di sana agar mereka tahu data tentang jadwal pengiriman lukisan. Setelah dibuatkan ijazah palsu oleh Piko dan bantuan dari koneksi mamanya Vela, akhirnya Gofar dan Tuk-Tuk berhasil melamar di perusahaan logistik itu. Langkah mereka selanjutnya adalah memodifikasi mobil yang mereka punya agar mirip dengan mobil logistik yang akan digunakan untuk mengantar lukisan. Semua bekerja sesuai tugas masing-masing. Piko membantu mengecat mobil, Gofar merubah nomor rangka mesin mobil, sementara Tuk-Tuk berusaha mengelabui supir lain untuk mengambil cuti agar nanti saat proses pengiriman lukisan dirinya lah yang akan ditugaskan. Oh Cup, pesen gue tiket ke Bali buat 6 orang ya, atas nama Yudi Sugandi. Singkat cerita, hari pencurian pun tiba. Sesuai rencana, Tuk-Tuk dan Gofar lah yang akan mengendarai mobil logistik pembawa lukisan asli Raden Saleh. Pengiriman ini juga dikawal oleh polisi yang dipimpin oleh Bimo dan Andrea. Di sisi yang lain, Piko dan Sarah lah yang akan membawa lukisan palsunya. Lalu ada Vela yang berperan sebagai umpan, sedangkan Ucup bertugas mengawasi CCTV dan juga memimpin misi ini. Kita udah ngelewatin Tugu ya? 3 km menuju terowongan. Nah, pertama-tama Vela lah yang akan beraksi dengan berpura-pura mobilnya mogok karena ingin membuat jalur pengiriman itu macet. Ketika rencana pertama berhasil, Sarah dan Piko mulai menjalankan tugas. Tapi ketika mereka akan berpindah posisi, tiba-tiba mobil yang dikendarai Bimo dan Andrea sengaja menabrak dari belakang karena mereka curiga setelah melihat dua mobil logistik yang sama. Merasa panik dan tidak ingin tertangkap, Piko pun menyuruh yang lain menggagalkan misi ini dan segera kabur sebelum polisi menangkap mereka. Pak. Tolong dengar gua! Soalnya maaf ya Pak,
Dalam aksi pelarian itu, yang lain berhasil meloloskan diri. Bahkan Sarah sempat berkelahi dengan Andrea dan untungnya dia mampu mengalahkan polisi itu. Tapi sial, tuk-tuk yang terjebak di dalam mobil gara-gara sempat bertabrakan dengan mobil lain harus pasrah dan menyuruh Gofar kabur hingga akhirnya dibawa ke kantor polisi. Kini Ucup dan Vela berada di tempat yang aman berkat bantuan dari Mas Dito, anak buah mamanya sendiri yang sangat dipercaya oleh Vela. Di sana Ucup merasa sangat bersalah karena tidak mengecek semuanya lebih detail lagi. Tapi Vela malah merasa curiga nih, di plan awal Permadi tidak memberitahu kalau ada pengawalan ketat. Terus kenapa pengawalan ketat itu tiba-tiba muncul? Di tempat lain, Piko akhirnya berhasil pulang ke markas. Tapi di sana Piko langsung kena marah oleh Gofar karena Gofar pikir Piko tidak memberitahu kalau ada pengawalan lain yang lebih ketat. Selain Gofar, Piko juga kena marah oleh Sarah karena pada saat aksi pelarian tadi, Piko yang panik terpaksa meninggalkan Sarah di mobil dan kabur sendirian. Di sini Piko pun meminta maaf. Dia juga tidak ingin hal itu terjadi, tapi karena situasi, dirinya pun terpaksa melakukan hal tersebut. Sementara itu, Andrea masih berusaha menginterogasi Tuk-Tuk, tapi pria itu sama sekali tidak memberinya jawaban sampai kemudian Komandan Bimo memanggilnya. Ternyata Komandan berhasil mendapatkan identitas Ucup karena HP-nya ketinggalan di mobil. Cuman masalah berikutnya adalah mereka tidak bisa membedakan mana lukisan yang asli dan yang palsu. Lalu karena tidak ingin pameran itu tertunda lebih lama lagi, Galeri Nasional pun memberi saran agar polisi melibatkan kurator istana. Dan pada keesokan harinya, Dini yang notabene adalah kurator istana pun datang untuk mengecek kedua lukisan tersebut. Setelah melakukan pengecekan, Dini memberikan label merah kepada lukisan yang asli. Dia memberitahu polisi bahwa lukisan itu bisa dibawa langsung ke Galeri Nasional. Tapi untuk yang palsu, Dini akan membawanya dengan alasan akan melakukan pelenyapan lukisan menggunakan prosedur khusus, sebab lukisan ini sudah termasuk kategori aset negara. Karena kami punya prosedur khusus untuk melenyapkan lukisan palsu. Merasa kehilangan arah, Piko kembali mengunjungi sang ayah di penjara. Sebenarnya Piko ingin memberitahu semua masalahnya itu, tapi dia tidak sanggup dan hanya diam. Sampai sang ayah memberikan Piko pesan untuk terus menghadapi masalah itu seperti yang biasa Piko lakukan dan jangan percaya sama siapapun. Selesai mengunjungi sang ayah, Piko sengaja mampir ke Galeri Nasional untuk melihat lukisan Raden Saleh. Tapi ketika dia menatap lukisan itu dengan lekat, ternyata yang ada di depan mata adalah lukisan palsu buatannya sendiri, sedangkan yang asli dibawa oleh Dini ke rumah Permadi untuk dijadikan koleksi pribadi. Setelah menyadari kecurangannya sudah dilakukan oleh Permadi, Piko akhirnya bertemu dengan Ucup di jalan. Mereka kemudian kembali ke markas dan memberitahu yang lain kalau Permadi sudah mempermainkan mereka. Tapi di sini mereka kembali bersitegang dengan Gofar gara-gara Tuk-Tuk masih di dalam penjara dan Gofar sangat mengkhawatirkan keadaan adiknya itu. Kamu punya rencana itu betul-betul sempurna. Sekarang waktunya ada deliver kepada saya. Di sisi yang lain, akhirnya kita mengetahui nih rencana pencurian Raden Saleh itu berasal dari ayahnya Piko sendiri, Cok. Cuman di sini ayah tidak tahu kalau Permadi melibatkan Piko dalam misinya. Setelah rencana pencurian itu berhasil, ayah menagih janji Permadi untuk membebaskan dirinya dari penjara. Dan kalau Permadi ingkar, dia akan buka suara tentang pencurian lukisan itu. Sialnya, gara-gara dia tidak tahu kalau Piko terlibat, ayah pun kembali terjebak dan kini tidak akan bisa bebas dari penjara. Anak muda yang bodoh dan gampang diperalat. Ingin melakukan balas dendam, Piko dan kawan-kawan kembali berdiskusi, tapi mereka akan mencari cara untuk membebaskan Tuk-Tuk terlebih dahulu. Namun di tengah-tengah diskusi itu tiba-tiba saja Tuk-Tuk pulang sambil bilang kalau dirinya sudah dibebaskan. Hai Nyet. Tuk. Jadi Cok, semua itu terjadi karena Tuk-Tuk selalu bungkam dan tidak memberitahu apapun kepada polisi. Sampai akhirnya Bimo menganggap kalau Tuk-Tuk ini tidak bersalah. Dan alasan Tuk-Tuk kabur waktu itu karena mungkin Tuk-Tuk merasa ketakutan ada aksi perampokan. Kamu sendiri yang ngecek, dia terdaftar sebagai seorang supir. Dia kabur bawa mobil karena takut sama komplotan pencurian truk, that's it. Akhirnya gue kesini deh. Nah, bilang juga apa? Gak ada satu nama pun yang gue sebut di kantor polisi. Mereka udah keburu tahu soal Ucup. Permadi ngelakuin semua ini karena dia pikir kita bocah ingusan yang bisa diketekin. Nah, karena sekarang Tuk-Tuk sudah kembali, rencana pun mulai disusun.
Di sini Ucup berhasil mendapatkan kelemahan dari Permadi, yaitu Rama, anak semata wayangnya. Diketahui kalau dulu Permadi mundur sebagai presiden gara-gara kasus suap anaknya terekspos. Lalu karena tidak ingin berita itu tersebar, Permadi terpaksa mengorbankan jabatannya. Terus karena Rama akan digunakan sebagai pintu masuk, Sarah pun ditugaskan untuk menjadi umpan pertama, yaitu mendekati Rama. Awalnya Sarah menolak dengan alasan Permadi pernah melihatnya, tapi karena waktu itu Sarah pakai hoodie dan tidak terlalu jelas, rencana itu pun harus tetap dilakukan. Mengetahui kalau sebentar lagi Permadi ulang tahun, Sarah harus bisa mendekati Rama agar Rama mau mengajaknya ke pesta ulang tahun itu. Dan ternyata rencana awal berhasil, Cok. Rama benar-benar terpikat dengan godaan Sarah. Halo. Sendiri aja. Dengan lu lah tetap. Lu kan mirip sama itu, member boyband. Kemudian rencana kedua adalah meletakkan orang dalam ke rumah Permadi sebelum hari H, guna masuk ke sistem keamanan dan juga mengetahui di mana lokasi lukisan itu disimpan. Nah, gimana nih caranya? Di sini Vela yang bergerak, dia mengelabui sang mama untuk membuatkannya bisnis I.O. Dan setelah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, dia langsung membeli perusahaan I.O. yang mengurusi acara ulang tahun Permadi hingga mendapatkan berkas-berkas yang ada, mulai dari jadwal acara, dekorasi, bahkan sampai denah rumah. Emang perusahaan tuh gimana sih cara beli? Rencana berikutnya, Gofar dan Tuk-Tuk akan memodifikasi kotak sound system agar menjadi aset kekacauan dan tempat menyelundupkan Piko dan juga Ucup. Mereka membawa dua orang itu untuk masuk ke ruang server di mana Ucup akan meretas seluruh sistem keamanan agar kendali CCTV dapat dia kuasai. Singkat cerita, hari ulang tahun Permadi yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sesuai rencana, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Tuk-Tuk dan Gofar berusaha meletakkan kotak kekacauan di bawah detektor asap. Vela bertugas mengalihkan perhatian orang-orang dan juga memimpin misi. Sarah menjadi tamu spesial Rama serta membantu mengawasi, sedangkan Ucup dan Piko berpura-pura menjadi tim I.O. yang nantinya akan mencari keberadaan lukisan itu. Ketika CCTV sudah diamankan dan lukisan berhasil ditemukan, Piko langsung menyuruh Gofar untuk menyalakan asap kekacauannya dalam waktu 10 menit, lalu setelah itu dia harus membuka pintu karena pintunya terkunci dari luar. Tapi ketika remote control itu ditekan, tiba-tiba saja remote-nya tidak bisa digunakan. Karena asap kekacauan rusak, alhasil Vela pun mengambil rencana dadakan, yaitu menggunakan Sarah sebagai umpan kekacauannya. Di sini Sarah berusaha mencari gara-gara dengan Rama. Dia sengaja membuat Rama memegang bututnya. Nah, setelah dicomot, dia juga sengaja marah-marah lalu menghajar Rama hingga kekacauan benar-benar terjadi. Kurang ajar, dasar katro! Selama Sarah bertarung dengan pengawal-pengawal Rama dibantu oleh orang asing yang terlihat menyukai Sarah, Gofar berusaha mengaktifkan kotak asapnya secara manual agar situasi tambah kacau. Nah, ketika alarm kebakaran itu berbunyi, orang-orang pun mulai berbondong-bondong keluar, jadi Gofar punya kesempatan untuk membukakan pintu hingga Ucup dan Piko berhasil membawa lukisannya kabur menggunakan mobil. Ramdan, kenapa kamu diam saja? Dalam perjalanan, Piko dan Ucup berteriak senang karena berhasil mencuri lukisannya. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba sebuah mobil menghentikan mereka dan dua pria bertopeng berhasil menyerang. Tidak disangka-sangka nih, salah satu pria itu adalah ayah Piko sendiri. Ternyata ayah Piko berhasil kabur dari penjara dan sengaja ingin mencuri lukisan itu demi bisa membalaskan dendam kepada Permadi. Apa-apaan sih, Pak? Harusnya ujungnya nggak kayak gini, Pik. Permadi gak cuma ngejebak kamu, tapi ngejebak Papa juga, Pik. Maafin Papa, Pik. Di sini Piko pun sangat terpukul karena ayahnya ikut terlibat dalam masalah Permadi. Ayah juga tega mengambil lukisan itu dan pergi demi keuntungan dirinya sendiri. Padahal Piko sudah berusaha mendapatkan semua itu agar dia bisa membebaskan ayahnya dari penjara. Kini Piko pun hanya bisa menangis karena merasa tidak punya keluarga lagi. Tapi untungnya Ucup langsung menenangkan Piko. Dia bilang Piko masih memiliki dirinya sebagai teman dan juga keluarga. Mereka ikut bersedih karena mengetahui ayah Piko sudah mengkhianati anaknya sendiri. Tapi mereka tetap senang karena lukisannya asli ternyata berada di mobil mereka sendiri, sedangkan di mobil yang dicuri oleh ayah Piko adalah lukisan yang lain.
Nah gimana nih? Ternyata Cuk, sebelum mereka semua membawa lukisan Raden Saleh, Piko sengaja menjalankan 2 rencana, di mana dia sengaja mengambil lukisan yang lain lalu membawanya, sedangkan lukisan Raden Saleh akan dibawa oleh Vela dan kawan-kawan di saat listrik rumah Permadi padam karena diretas. Kenapa hal itu dilakukan? Ya agar peristiwa tidak terduga kayak tadi bisa diatasi dengan mudah, gitu. Setelah pencurian lukisan itu diketahui oleh Permadi dan Dini diam-diam menelpon Ucup untuk memberikan penawaran lagi nih. Sebelumnya dia menyanjung kehebatan Ucup dan kawan-kawan atas pencurian ini, kemudian memberitahu kalau dia punya calon pembeli yang berani menawar lukisan tersebut seharga $10 juta atau sekitar 155 miliar, dan jika Piko mau mereka bisa bertemu kembali. 150 M. Lalu film pun berakhir.